kaum muslimin, tapi dedengkotnya adalah kaum munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. La tahsabuhu syarran lakum, janganlah kalian mengira berita itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, akan tetapi itu baik bagi kalian. Bayangkan suatu keluarga, apalagi ini keluarga mulia, dituduh oleh orang munafik bahwa istrinya berselingkuh. Al-Quran mengatakan jangan menganggap kejadian itu keburukan. Al-Quran menegaskan bahwa itu kebaikan. Artinya pasti ada hikmah di balik kejadian itu. Kemudian dikatakan likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, setiap orang dari mereka yang ikut menyebarkan berita bohong ini akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, jadi otak dari peristiwa ini, dia mendapat azab yang besar pula. Sudah tentu beda partisipasi, beda peran, beda juga hukuman. Nah, bagaimana kisah hadisul ifki ini? Di dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu hari Rasulullah dengan para sahabat, tentara kaum muslimin, ingin melakukan suatu peperangan. Maka Nabi ingin mengajak istrinya, sebagaimana kebiasaannya adalah mengundi siapa yang berhak dari istri Rasulullah itu yang mendampingi beliau. Jadi dilakukan qur'ah, undian. Ketika diundi, yang mendapat undian adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau berhak untuk mendampingi Rasulullah selama peperangan itu dan diberangkat sampai pulang. Jadi ini bukan mendampingi rekreasi, mendampingi berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu para jemaah rahmatullah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, di mana kita masih bisa istiqomah untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian Rabu malam Kamis. Untuk malam hari ini akan dipandu langsung oleh Jaga Rumah Ustaz Syarif. Oleh karena itu mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya agar kita semakin paham tentang kajian yang akan kita bahas. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami akan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa
yarzuqna uluman tanfa'u. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah dengan kuasanya menempatkan kita di tempat yang mulia. Tempat ini mulia karena ini adalah rumahnya Allah, tempat kita beribadah, tempat kita mengaji, tempat kita belajar tentang Islam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berada di tempat yang mulia ini, Allah muliakan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Karena nanti di akhirat salah satu dari 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah seseorang yang hatinya senantiasa rindu atau terpaut dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang, tidak peduli dia laki maupun perempuan, kalau hatinya selalu terpaut dengan masjid, ingin ke masjid, senang berada di masjid, maka itulah salah satu yang nantinya mendapatkan perlindungan dari Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Karena itu jangan sampai lewatkan sehari pun tidak ke masjid. Tidak ada hari kecuali kita datang ke masjid. Mungkin sempatnya subuh, ya silakan subuh. Mungkin sempatnya maghrib dan isya karena zuhur dan asar di tempat kerja, ya silakan. Yang penting jangan lewatkan satu hari pun kecuali kita berada di masjid. Syukur kalau 5 waktunya, karena kita sudah purna tugas seperti Pak sampaikan misalnya, kelima-limanya dari subuh sampai isya berada di masjid. Maka itu akan memperbanyak langkah kita. Ada satu hadis yang menyebutkan keutamaan memperbanyak langkah ke masjid. Kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid adalah salah satu dari 3 amalan yang mengangkat derajat kita di akhirat kelak, dan Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita tidak langsung membahas ketarjihan yang biasanya kita bahas ketarjihan, tapi secara prinsip setiap belajar Al-Quran maupun hadis sebenarnya belajar tarjih. Karena dasar utama tarjih itu Al-Quran dan Al-Hadis Al-Maqbulah. Sehingga kalau kita belajar Al-Quran, tadabbur ayat-ayatnya, atau belajar syarah hadis, maka sebenarnya kita sedang melakukan pendalaman terhadap ketarjihan. Pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas atau yang kita akan tadabbur surat An-Nur ayat 11 dan 22. Akan saya bacakan terlebih dahulu ayat ke-11-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim.
berbicara tentang suatu kejadian yang menimpa keluarga Rasulullah, lebih tepatnya menimpa ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa keluarga Rasulullah ternyata tidak luput dari fitnah. Istri beliau ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perselingkuhan. Peristiwa itu dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah hadithul ifki, cerita bohong, kisah dusta. Karena itu ayatnya juga menggunakan kata ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu usbatun minkum, adalah golongan dari kalian juga. Jadi masih dari internal kaum muslimin, tapi dedengkotnya adalah kaum munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. La tahsabuhu syarran lakum, janganlah kalian mengira berita itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, akan tetapi itu baik bagi kalian. Bayangkan suatu keluarga, apalagi ini keluarga mulia, dituduh oleh orang munafik bahwa istrinya berselingkuh. Al-Quran mengatakan jangan menganggap kejadian itu keburukan. Al-Quran menegaskan bahwa itu kebaikan. Artinya pasti ada hikmah di balik kejadian itu. Kemudian dikatakan likul imri'in minhum maktasaba minal itsm, setiap orang dari mereka yang ikut menyebarkan berita bohong ini akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, jadi otak dari peristiwa ini, dia mendapat azab yang besar pula. Sudah tentu beda partisipasi, beda peran, beda juga hukuman. Nah, bagaimana kisah hadisul ifki ini? Di dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu hari Rasulullah dengan para sahabat, tentara kaum muslimin, ingin melakukan suatu peperangan. Maka Nabi ingin mengajak istri beliau, sebagaimana kebiasaannya adalah mengundi siapa yang berhak dari istri Rasulullah itu yang mendampingi beliau. Jadi dilakukan qur'ah, undian. Ketika diundi, yang mendapat undian adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau berhak untuk mendampingi Rasulullah selama peperangan itu, dari berangkat sampai pulang. Jadi ini bukan mendampingi rekreasi, mendampingi berperang. Jadi luar biasa ya, ibu-ibu kita, istri para nabi itu kan ummul mukminin, ibunya orang beriman. Karena itu janda Rasulullah tidak boleh menikah, walaupun bukan ibu secara biologis, tapi ibu secara ideologis atau secara teologis, karena dilarang menikahi janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, selesai dari peperangan itu, mereka kaum muslimin dan juga Rasulullah beserta ibunda Aisyah kembali ke Madinah. Karena perjalanan cukup jauh, sebelum sampai Madinah mereka beristirahat.
Ya salah kalau orang melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh, apalagi sebagian besar jalan kaki, maka pasti membutuhkan waktu untuk istirahat. Termasuk saat itu adalah Rasulullah dan Ibunda Aisyah ikut beristirahat. Nah, Ibunda Aisyah dalam perjalanan ini ditandu. Ya, beliau berada di dalam sekeduk, ya istilahnya apa ya, semacam tenda kecil yang ditandu oleh para sahabat. Ketika beliau dan para mujahidin itu beristirahat, keluarlah Ibunda Aisyah untuk buang hajat. Maka beliau keluar dari sekedupnya itu mencari tempat untuk buang hajat. Setelah selesai, beliau kembali ke sekedupnya, ke tempat di mana beliau tadi keluar untuk buang hajat tadi. Beliau kembali ke tendanya, katakan. Nah, ketika berada di dalam tandu atau sekedupnya itu, beliau memegang lehernya, tidak didapati kalung yang biasa beliau pakai. Kalung ini pemberian dari kakaknya, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Ibunda Aisyah keluar lagi dari tendanya itu, dari sekedupnya itu, untuk mencari kalung yang tadi mungkin terjatuh. Beliau menelusuri jalan yang dilalui untuk buang hajat tadi dengan harapan menemukan kalung pemberian kakaknya. Rupanya para sahabat dan juga Rasulullah mengira bahwa Ibunda Aisyah sudah berada di dalam sekedupnya tadi, sudah berada di dalam tenda yang siap ditandu untuk kembali ke Madinah. Karena Ibunda Aisyah berat badannya tidak terlalu berat, sehingga ada atau tidak adanya Ibunda ketika diangkat itu tidak terasa. Mungkin kalau yang berada di dalam itu saya mungkin terasa karena saya lebih berat dari Ibunda Aisyah. Jadi mereka mengira Ibunda Aisyah sudah berada di dalam sekedup itu. Maka kembalilah mereka ke Madinah, padahal Ibunda Aisyah tidak ada di dalamnya. Setelah Ibunda Aisyah mendapati kalungnya, beliau kemudian kembali ke tempat pasukan beristirahat tadi, dan tidak ditemukan satu orang pun di situ. Beliau mencoba berjalan ke sana kemari untuk melihat barangkali masih bisa terlihat dan menyusul. Ternyata tidak ada. Karena capek mencari, beliau beristirahat sambil terkantuk-kantuk dengan harapan ada yang menjemput beliau. Kemudian datanglah seseorang yang memang ternyata terlapor juga. Namanya sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal Az-Zakwani. Jadi sahabat ini sahabat yang sangat baik. Maka ketika melihat Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah sudah terbangun, loh kok ada Ibunda Aisyah di sini? Kira-kira bahasa kita mungkin begitu. Beliau sebenarnya tidak mengucapkan seperti itu. Beliau hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya beliau menganggap tertinggalnya Ibunda Aisyah itu sebagai musibah, dan ucapan untuk menghadapi musibah itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, Ibunda Aisyah tertinggal ini, kok bisa? Kira-kira begitu membatin ya dalam hatinya. Tapi yang terdengar dari lisan beliau kalimat istirja tadi. Maka beliau segera menggiring ontanya mendekati Ibunda Aisyah,
kemudian memberi isyarat kepada onta itu supaya merunduk sehingga bisa dinaiki oleh Ibunda Aisyah. Beliau tidak membantu untuk naik, beliau hanya terdiam di depan. Setelah Ibunda Aisyah berada di atas onta, kemudian onta itu berdiri kembali, kemudian berjalanlah keduanya menyusul pasukan kaum muslimin yang sudah lebih dulu berangkat menuju Madinah atau kembali ke Madinah. Tidak ada pembicaraan apapun dalam perjalanan, tidak ada dialog antara Sofwan bin Mu'attal dengan Ibunda Aisyah. Kedua-duanya terdiam sampai kemudian mereka berhasil menyusul pasukan yang sudah dekat dengan kota Madinah. Ternyata orang-orang melihat ke arah belakang dan melihat Sofwan bin Mu'attal dan melihat di atas onta ada Ibunda Aisyah. Rupanya pemandangan ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, terutama tokohnya, untuk membuat berita hoax menjelekkan Ibunda Aisyah, menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan yang keji bahwa beliau berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Jadi berita hoax itu sudah sejak dulu adanya, cuma istilahnya saja sekarang kita dengar ya. Nah, teruslah menyebar tuduhan itu yang diawali oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, melihat pemandangan bahwa Ibunda Aisyah berada di belakang dengan seorang laki-laki, seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, padahal dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi. Pemandangan itu dia anggap bahwa Ibunda Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Tapi penyebaran atau tuduhan itu tidak diketahui oleh Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah langsung kembali ke rumah dan beliau dalam keadaan sakit secara fisik, mungkin kelelahan. Beliau kemudian berada di kamar saja, tidak tahu bahwa di luar sudah tersebar berita beliau dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Maka suatu malam Ibunda Aisyah mengajak Ummu Mistah namanya. Jadi Ummu Mistah ini punya anak namanya Mistah. Mistah ini masih kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, seluruh biaya hidup dari Mistah ini ditanggung oleh dermawan Abu Bakar As-Siddiq. Mistah termasuk sahabat yang pernah ikut perang Badar. Karena sahabat yang ikut perang Badar itu luar biasa keistimewaannya. Maka ketika suatu malam Ibunda Aisyah ingin buang hajat, dan pada saat itu kalau buang hajat harus pergi agak jauh dari rumah, karena di setiap rumah belum ada tempat buang hajat, maka beliau mengajak Ummu Mistah. Setelah selesai dari buang hajat, kembali ke rumah, di tengah jalan Ummu Mistah ini tersandung sesuatu. Biasanya orang tersandung itu tanpa sengaja mengucapkan kata-kata. Apa yang diucapkan oleh Ummu Mistah? Celakalah Mistah. Dan ucapan itu terdengar oleh Ibunda Aisyah. Sehingga Ibunda Aisyah bertanya, kenapa Anda menyebut celaka terhadap orang yang telah ikut perang Badar? Maka Ummu Mistah menjelaskan dengan sangat hati-hati bahwa Mistah ini telah terpengaruh orang-orang munafik. Dia termasuk yang menyebarkan berita hoax, berita bohong tentang Anda wahai Ummul Mukminin, bahwa Anda dianggap atau dikira atau dituduh berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin
Mu'attal. Barulah Ibunda Aisyah tahu bahwa dirinya sedang jadi pembicaraan sebagian masyarakat Madinah. Maka beliau pulang, masuk kamarnya, bertambah ketidaknyamanan pada dirinya atas peristiwa itu yang tadinya hanya sakit dengan peristiwa itu, dengan didengarnya peristiwa itu beliau tambah sakit. Rasulullah sendiri yang juga tahu peristiwa itu tapi tidak tahu persis apa yang terjadi. Tahu bahwa istrinya dituduh karena ketika kembali ke Madinah berjalan di belakang bersama Sofwan. Tapi belum turun wahyu sehingga Nabi tidak tahu persis apakah itu terjadi atau tidak terjadi. Sehingga Rasulullah yang biasanya mesra dengan Ibunda Aisyah hanya datang ke kamarnya kemudian menanyakan bagaimana keadaannya, tidak seperti biasanya duduk berdua kemudian membelai rambutnya dan lain sebagainya. Agak berbeda dengan kejadian ini. Tapi Rasulullah agak hati-hati merespon peristiwa ini. Beliau tidak mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Dan selama 1 bulan tidak turun wahyu. Jadi 1 bulan tidak turun wahyu. Harapan Rasulullah turun wahyu untuk memastikan kebersihan istri. Karena selama ini beliau yakin dengan bersihnya istrinya dalam pengertian menjaga dirinya. Sampai kemudian Rasulullah memanggil 2 orang sahabat. Ada Usamah bin Zaid dan ada Ali bin Abi Thalib yang dipanggil oleh Rasulullah. Kedua sahabat ini sudah tahu tentang peristiwa yang sedang dialami oleh keluarga Rasulullah atau istri Rasulullah. Maka Usamah berkomentar ketika diminta komentarnya oleh Rasulullah, mengatakan Ibunda Aisyah adalah orang baik, orang yang setia. Tidak mungkin Ibunda Aisyah melakukan seperti yang dituduhkan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib agak berbeda komentarnya, tapi bukan bermaksud untuk menjelekkan Ibunda Aisyah, karena Ali juga tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Ali melihat Rasulullah agak berat menghadapi peristiwa ini, sehingga beliau mengatakan, wahai Rasulullah, jangan Anda memberatkan diri Anda. Masih ada wanita-wanita yang lain. Artinya jangan terlalu fokus untuk mengurusi peristiwa ini. Nah, 2 komentar ini sudah tentu menunjukkan bahwa para sahabat sendiri tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Dan Ibunda Aisyah semakin mengurung diri, kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang atau kembali ke rumah ayahandanya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau ingin rupanya menenangkan diri atas peristiwa ini. Dan beliau berharap ayah ibunya bisa ikut membantu secara psikologis. Maka diizinkanlah Ibunda Aisyah ini kembali ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi selama 1 bulan tidak ada kejelasan. Sementara tuduhan itu semakin menyebar. Ini yang membuat Ibunda Aisyah terus menangis dan menangis. Nah, suatu hari datanglah Rasulullah kepada Aisyah di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sangat hati-hati Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, jika kamu bersih, tidak melakukan apa yang dituduhkan, maka Allah akan membersihkan. Tetapi jika kamu memang melakukannya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau seorang istri yang mengucapkan seperti itu adalah suami, maka justru mungkin secara psikologis sangat berat.
Artinya istri suami tidak berada pada satu pihak manapun, baik mengiyakan tuduhan itu maupun membantahnya. Karena Rasulullah memang tidak tahu persis yang terjadi seperti apa. Maka Ibunda Aisyah kemudian meminta kepada ayahandanya untuk membelanya bahwa dirinya tidak melakukannya, tapi Abu Bakar tidak bisa berkata apa-apa. Ibunda Aisyah minta pembelaan dari ibunya juga. Ibunya juga tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Ibunda Aisyah dengan berat dan dalam keadaan menangis mengatakan kepada Rasulullah bahwa saya tidak punya jawaban apapun. Saya hanya ingin menyampaikan seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Yakub. Beliau mengutip pernyataan Nabi Yakub yang difirmankan Allah ketika Nabi Yakub itu didatangi oleh anak-anaknya dengan membawa baju Yusuf yang sudah diolesi darah domba, dan mereka berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf ini ada 3 baju Yusuf yang berbeda-beda. Ada baju sebagai barang bukti kebohongan, itulah baju yang diolesi darah oleh saudara-saudaranya untuk membohongi ayahnya bahwa Yusuf sudah dimakan serigala, padahal mereka buang ke sebuah sumur. Nanti ada juga baju Nabi Yusuf yang robek di bagian belakang sebagai bukti bahwa yang bersalah adalah Zulaikha yang menarik-narik Yusuf dari belakang menginginkan Nabi Yusuf. Dan ada baju satu lagi, baju yang diberikan Yusuf kepada saudaranya agar ayahnya menggunakannya mengoleskan ke matanya supaya sembuh dari kebutaan. 3 baju dalam surat Yusuf. Nah, yang jadi pembahasan kita terkait peristiwa hadisul ifki ini adalah baju yang pertama. Maka Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, "Wasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Bersabar lebih baik. Kalian ini datang dengan berbagai rencana jahat, saya hanya bisa bersabar. Dan Allah Maha menolong atas apa yang kalian simpati, atas apa yang kalian tuduhkan, atas apa yang kalian lakukan. Maka Ibunda Aisyah juga mengatakan demikian. Wasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Saya hanya bisa bersabar, dan bersabar itu lebih baik. Jadi walaupun dalam keadaan stres, jangan sampai kita ini datang atau melakukan sesuatu yang justru membahayakan kita. Maka bersabar memang tidak ada batasannya. Bersabar dan menyerahkan masalah itu kepada Allah itu ketauhidan. Ketika kita menghadapi satu persoalan apalagi yang berat seperti yang dialami oleh Ibunda Aisyah, maka Rasulullah pun pamit dari rumah itu, dan selang beberapa hari turunlah ayat ini, ayat yang kita baca ini, yang menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah terbebas dari tuduhan yang dilayangkan kepada beliau, dan dinyatakan bahwa jangan menganggap peristiwa itu jelek, peristiwa itu buruk, tidak ada manfaatnya, bahkan menjelekkan keluarga Nabi tidak, justru membersihkan keluarga Nabi, membersihkan keluarga Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dikatakan bal huwa khairul lakum. Kemudian ditetapkanlah orang yang ikut menyebarkan itu, karena menyebarkan berita tidak benar, menuduh orang berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi.
sehingga mereka didera dengan 80 kali cambukan. Nah, Mistah yang ikut menyebarkan, yang merupakan kerabat Nabi, kerabat Abu Bakar As-Siddiq, itu sering dibantu biaya hidupnya oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar kemudian berjanji, saya tidak akan lagi memberi bantuan kepada Mistah, karena dia ikut menyebarkan tuduhan keji terhadap putri saya. Wajar nggak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sendiri misalnya membesarkan seseorang, membiayai seseorang, bahkan mungkin sampai kuliahnya, kemudian suatu saat dia menuduh secara keji salah seorang dari keluarga Bapak Ibu, padahal tuduhan itu tidak berdasar sama sekali. Kira-kira masih dilanjutkan nggak biaya hidupnya, biaya siswanya misalnya, atau diputuskan saja? Dilanjutkan atau diputuskan? Wajar kan? Nah, sama dengan Abu Bakar kan? Tetapi rupanya Abu Bakar dididik oleh Rasulullah SAW sehingga turun ayat khusus tentang beliau, yaitu ayat ke-22. Ini ayatnya sebenarnya banyak tentang Abi Suluki. Kita fokus pada 2 ayatnya saja. Nah, ini ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wa liya'fu wa liyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, maksudnya kelebihan di sini keutamaan dalam agama. Karena Abu Bakar ini kan orang yang pertama kali masuk Islam. Dan kelapangan, maksudnya kelapangan itu adalah kelapangan rezeki. Abu Bakar orang yang kaya, pernah membebaskan Bilal dengan biaya yang cukup besar. Jadi jangan orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan yang datang bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya atau kepada orang-orang miskin atau kepada muhajirin di jalan Allah. Waliyahu waliyasfahu, hendaklah mereka memberi maaf, hendaklah mereka berlapang dada atas terjadinya peristiwa yang menimpa mereka itu. Tidakkah kalian ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ayat ini turun, dan itu indikasinya ke Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar tidak jadi memutuskan bantuan. Terus saja beliau berderma, termasuk kepada Mistah kerabatnya, walaupun Mistah ini kemudian menyebarkan berita bohong tentang putrinya. Tapi karena Mistah ini sudah minta maaf, apalagi ibunya tidak termasuk seperti yang dilakukan oleh Mistah, bahkan ibunya juga mencela Mistah ketika tersandung tadi celakalah Mistah, menunjukkan bahwa hanya Mistah yang terpengaruh, bukan keluarga secara keseluruhan. Sehingga Abu Bakar memaafkan dan tetap memberikan bantuan kepada Mistah. Apa motivasi Abu Bakar As-Siddiq? Ayat potongan akhir dari ayat ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidak inginkah kalian diampuni dosanya oleh Allah? Artinya bahwa seberat apapun kesalahan orang kepada kita, kemudian dia sudah sungguh-sungguh minta maaf,
sudah datang dan tulus untuk meminta maaf kepada kita, kemudian kita memaafkannya, maka sebenarnya kita membuka pintu ampunan. Jadi orang yang berkenan memaafkan kesalahan orang lain, dia mendapat peluang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi ini yang memotivasi Abu Bakar, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidak inginkah kalian diampuni dosanya oleh Allah dengan memaafkan kesalahan orang yang pernah bersalah kepada kalian dan mereka sudah datang untuk meminta maaf. Karena Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, meminta maaf itu adalah ciri orang beriman. Kalau kita buka ayat ke-134 surat Ali Imran, setelah Allah menyebutkan bahwa Allah itu sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di ujung ayat itu dikatakan wa'iddat lil muttaqin, bahwa surga yang luas itu diperuntukkan untuk orang bertakwa. Kemudian disebutkan cirinya diantaranya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga konsistensi infaknya. Dalam keadaan apapun dia tetap berinfak. Apa keadaan sarra, yaitu keadaan senang, keadaan lapang hartanya, ataupun keadaan dorok, keadaan sempit hartanya. Karena seringkali orang mengatakan saya tunggu agak lumayan lama baru saya berinfak. Sebenarnya dia tengah menghilangkan ciri ketakwaan. Seandainya dia berinfak berapapun, ya, yang penting dia menjaga konsistensi berinfaknya, maka dia masih masuk dalam ranah karakter orang bertakwa. Ya wajarlah ketika lapang mungkin infaknya agak banyak, ketika dalam keadaan sempit hartanya mungkin infaknya agak berkurang. Yang penting jangan berhenti. Maka menjaga konsistensi infak ini harus menjadi ciri orang bertakwa. Itulah edukasi Al-Quran. Karena infak tidak sama dengan zakat. Zakat ada nominal tertentu, apakah 2,5%, 5%, 10% atau 20%. Kalau infak kan sesuai kemampuan kita, sesuai kesediaan kita. Sehingga kita harus berusaha menjaga konsistensi infak kita di jalan Allah. Nah, yang kedua ciri orang bertakwa dalam ayat itu wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah, tidak mudah marah. Karena menurut Rasulullah kemarahan itu asalnya terkena dari panasnya hembusan neraka, sehingga dia panas hatinya, kemudian selalu ingin marah. Orang bertakwa berusaha menyimpan amarahnya, tidak menampakkan dalam bentuk kata-kata. Dan seseorang terutama di daerah Malang, Surabaya misalnya, atau Sidoarjo, selalu mengeluarkan kata-kata apa itu, dembo gitu. Ya, itu menjadikan kadang-kadang marah, kadang-kadang guyon gitu ya. Tapi lebih kemarahnya mungkin ya. Nah, kita harus berusaha menahan amarah. Nah, baru kemudian disebutkan wal afina anin nas. Orang bertakwa itu orang yang memberi maaf atas kesalahan orang lain. 3 hal ini disebut sebagai ihsan. Karena di ujung ayat dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ihsan itu ada 3 dalam ayat ini. 1, menjaga konsistensi infak. Yang kedua, berusaha menahan amarah, tidak mudah marah. Yang ketiga, berkenan memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah ihsan, sehingga pelakunya disebut muhsin. Dan yang lebih hebat lagi, Allah menyukai mereka. Wallahu yuhibbul
muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, yang disebut dengan muhsin. Jadi rupanya memberi maaf itu bagian dari ciri orang bertakwa. Dan kalau dalam ayat ke-22 dari surat An-Nur ini akan membuka peluang untuk mendapat ampunan dari Allah. Jadi intinya dari kisah hadisul ifki ini adalah bahwa suatu tuduhan, suatu fitnah yang menimpa suatu keluarga bukanlah suatu keburukan. Allah barangkali ingin menguji dan membersihkan keluarga itu. Dan kalau kemudian keluarga itu berkenan untuk memaafkan siapa yang telah menuduhnya dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosanya, maka itulah yang terbaik. Mudah memaafkan kesalahan apapun. Mungkin bagi seseorang, aduh ini sulit saya maafkan orang ini, sudah gini-gini dan seterusnya. Tapi sebenarnya untuk apa kita tidak memaafkan? Toh membawa dendam. Kalau membawa dendam itu agak berat ya. Mau duduk berdampingan gak enak, mau satu kendaraan juga gak nyaman. Ketika berpapasan akhirnya pilih jalan yang lain. Jadi membawa dendam itu sebenarnya berat juga bagi seseorang. Sehingga memaafkan itu lebih baik, dan bahkan Allah akan mengampuni dosa orang yang berkenan memaafkan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita masih punya waktu untuk sharing. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya menyangkut materi kita atau yang lainnya, saya persilakan. Monggo. Ya, monggo. Ya, sebenarnya ini menyangkut cara beribadah di masjid ini. Kemarin itu setelah saya diskusi dengan Ustaz ini beliau tidak sampaikan satu pendapat. Nah, masalahnya begini, di tempat kita ini kalau sholat tarawih atau sholat Jumat itu imamnya kan hanya dua, sebagian jamaah itu di lantai satu. Di lantai satu itu difasilitasi dengan proyektor untuk mengetahui. Maksudnya imamnya dua itu? Imamnya di lantai dua. Oh gitu. Sebagai jamaah itu di lantai satu. Ya. Nah, untuk mengetahui gerakan imam itu ada proyektor. Jadi makmum itu melihat proyektor. Nah, yang bisa tanyakan bagaimana solusinya seandainya ketika sedang ibadah itu tiba-tiba ada gawat teknis listrik mati kan? Sehingga terputus, tidak ada suara yang ada, gambar juga nggak ada. Kemudian saat itu juga ada ini yang sempat masuk akal saya juga itu ada satu pasal-pasal ini yang mengatakan ini. Kalau kita mengikuti seperti itu, memang asal-asal karena kita nggak sambung saja. Biasanya itu umumnya itu kan imam itu jalan satu, kemudian bersambung lantai dua yang masih kelihatan depannya. Terima kasih. Ya, pertama mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, artinya ketika sholat lampu tidak mati dan mic juga tidak mati gitu ya. Harapannya gitu ya. Matinya pas tidak ada kegiatan lah. Yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi seperti itu, maka yang dilakukan adalah ada penyambung suara imam. Seperti halnya di Madinah atau di Masjidil Haram kan ada penyambung suara. Nah itu
menyambung untuk memperdengarkan ke barisan di belakang, termasuk yang di bawah. Kalau tidak bisa pas betul dengan imam, yaitu memang ada kendala di situ. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kesanggupannya. Istri mati, ya sudah, sekenanya saja, sedapatnya, sekira-kiranya. Tapi solusinya tadi begitu, satu orang sebagai penyambung suara imam, dan dia mengeraskan suara supaya yang di belakang maupun yang di bawah kira-kira bisa mendengarkan suara. Apalagi tidak tertutup sama sekali dan masih bisa suara lewat situ atau mungkin lewat situ, ya. Maka itu bisa membantu. Ya, tapi harapan kita semoga tidak terjadi. Ya. Kemarin saya tanya sama Pak Rahman, kalau kita bilang dengan atas, kita berteriak dengan satu sektor enggak? Itu yang beliau nggak bisa memastikan ya. Yang saya pikirkan itu kan, kalau misalkan tertutup saja, atau foto itu enggak kedengaran saja. Jadi kita berteriak terus jangan apa-apa. Ya, benar. Ya. Memang settingnya ini kan di bawah itu memang untuk parkir. Setting awalnya ya. Lantai 2-nya kan nanti itu masih bisa dipakai untuk sholat. Tapi kan dia masih tahap proses pembangunan ya. Mungkin keadaannya seperti itu. Nah, itu bagian dari tantangan takmir. Bagaimana caranya? Yang penting tadi ada penyambung suara imam, itu salah satu solusi fikihnya. Solusi non fikihnya nanti bisa bagaimana supaya suara penyambung imam itu bisa terdengar ke bawah. Tapi memang mudah-mudahan Allah beri kita rezeki sehingga bisa menyelesaikan tahap berikutnya dan bisa digunakan lebih baik lagi masjid kita. Kira-kira Allah. Ada lagi? Cukup? Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf jika selama pandemi ada hal-hal yang kurang berkenan selama menjadi penceramah atau pembina materi kajian di Nurul Hidayah, dan mudah-mudahan kita setelah Ramadan ini semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Salah satu tanda paling lahiriah adalah seringnya kita ke masjid. Mari kita ajak saudara-saudara kita, mungkin teman SD kita, mungkin teman kerja kita yang sudah sama-sama pensiun, kok dia masih jarang-jarang ke masjid, masih tidak berkenan ke masjid. Mari kita ajak untuk memakmurkan masjid. Insya Allah susah dan senang datanglah ke masjid, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sarif yang telah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa memahami bersama dan mengaktualisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup dengan banyak hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.